Kami nggak mau ada PWLSI di Jabodetabek. Titik. Ya, adanya pelantikan PWILS di Jabodetabek. Kenapa? Karena PWILS adalah ormas yang selama ini memecah belah umat Islam, memecah belah bangsa, mengadu domba sesama anak bangsa, mengkotak-kotakkan pribumi, non pribumi. Ini kan mengkotak-kotakkan namanya. Harusnya kita itu bersatu. Nah, jadi tujuan kami tidak lain. Kami nak membubarkan pengajian. Kalau kami bubarkan pengajian, apa bedanya sama mereka? Kami tidak mau. Kami ini ke depan Indonesia ini sama-sama aman. Walaupun andaikan beda tujuan, beda pemikiran, beda toriko, beda pemahaman, beda keyakinan, tetap saling menghargai. Ngapain harus bubarkan pengajian? Jadi kami datang aksi damai dan kami alhamdulillah diterima dari Bapak Kapolres, Pak Abdul, kemudian Pak Dandim, Pak Iman. Beliau-beliau bermusyawarah dengan kami sehingga alhamdulillah aksinya damai dan tidak ada apa-apa. Waktu yang lalu Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu diproklamirkan di Jakarta, tapi kemudian diuji langsung sesudah itu diuji di Surabaya. Proklamasinya di Jakarta, ujiannya di Surabaya, ujian yang pertama. Dan saya bilang yang garap ujian itu adalah kiai-kiai dan santri-santri NU di Surabaya waktu itu. Dan seterusnya sampai sekarang NU tidak boleh lepas dari tanggung jawab mempertahankan keutuhan NKRI itu. Itulah sebabnya juga Nahdlatul Ulama senantiasa menjaga sikap toleransi antara kehidupan berbangsa yang sangat majemuk ini, mengedepankan harmoni, mengedepankan dialog, semuanya demi keutuhan bangsa dan negara. Maka dalam kesempatan ini saya juga ingin mengajak, mungkin kalau di Bali ini sebetulnya nggak terlalu ramai isu ini ya, tapi di tempat lain cukup ramai. Ketika ada benturan-benturan, belum lama ini terjadi di Malang, di Pemalang misalnya, dan mungkin di daerah lain, yang terjadi di antara sesama anak bangsa, kemungkinan juga sesama warga NU, mengenai satu hal yang mereka berbeda pendapat. Ini saya minta agar benturan-benturan seperti itu tidak diterus-teruskan. Kita boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pandangan, tapi semua itu harus dilakukan dengan terus menjaga hubungan batin di antara kita, persaudaraan di antara kita sebagai sesama warga bangsa, lebih-lebih sebagai sesama warga Nahdlatul Ulama. Karena sejak awal Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari sendiri telah menegaskan kepada siapapun yang ingin bergabung di dalam NU. Beliau mengundang para ulama dari Ahli Sunnah wal Jamaah dengan semua pengikut-pengikutnya untuk bergabung di dalam NU. Dan kemudian beliau mengatakan kepada semua yang ingin bergabung kepada NU, udkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad wal ittisal bil arwahi wal ajsad. Anda semua masuklah, bergabunglah ke dalam NU ini dengan mahabbah, ya, dengan kasih sayang dan cinta, bil mahabbah wal widad wal ulfati wal ittihad, dan dengan kerukunan dan bersatu, jangan berpecah belah, wal ittisali bil arwahi wal ajsad, dan persambungan di antara roh-roh, di antara jiwa-jiwa kita, di samping juga persambungan di dalam pergaulan fisik kita. Jadi orang NU itu tidak hanya
harus terlihat rajin kumpul-kumpul. Orang NU ini kan memang terkenal senang kumpul-kumpul. Ini namanya ittisal bil ajsad, ya. Bersambung satu sama lain secara jasmani, secara fisik, karena kita berkumpul lebih sering. Tetapi bukan hanya itu yang dibutuhkan, kita juga harus bisa menjalin ittisal bil arwah, menjalin hubungan dengan jiwa-jiwa kita. Nah, caranya menjalin hubungan dengan jiwa-jiwa itu adalah dengan saling mendoakan. Maka saya minta kepada saudara-saudara yang hadir di sini, kader-kader NU, warga NU, dan saya minta nanti ditularkan kepada warga NU yang lain, ya. Istiqomahkanlah setiap hari mendoakan untuk sesama. Mendoakan untuk sesama setiap hari. Kalau bisa. Kalau susah, bunyi doanya bacakan Fatihah. Di Fatihah untuk para pemimpin NU, untuk para ulama NU, dan untuk semua warga NU yang ada, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Hadiahkan Fatihah sekurang-kurangnya sehari sekali saja. Kalau tidak bisa sehari sekali ya sudahlah, seminggu sekali, tiap malam Jumat. Kalau seminggu sekali nggak bisa, bangetan. Ini semua untuk mengikhtiarkan supaya di antara kita ini ada persambungan ruh, persambungan jiwa di antara kita. Karena ini adalah amanat dari Muassis Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Mungkin kalau sekarang ini banyak sama orang NU saling mencela satu sama lain, ya, mencaci maki satu sama lain, ya. Mungkin karena kurang saling mendoakan di antara mereka. Nanti kita cek, kalau kita sudah saling mendoakan kok masih ada yang begitu, nah berarti bukan orang NU, gitu aja. Ngeceknya begitu, ya. Nah, mari sekarang kita tes dulu ini orang NU beneran apa enggak, ya. Kita istiqomahkan, mendoakan dan dia Fatihah untuk semua orang NU ini. Nah, kalau nanti lihat aja lah, tidak usah lama-lama. Seminggu 2 minggu kok masih ada yang begitu, berarti yang begitu itu bukan NU, gitu saja sudah. Sini Jabodetabek, titik. Ayo, siap, ayo, teman. Yang penting itu aja kita sampai. Kita damai, nggak ada kita yang mau rusuh-rusuh, nggak. Tapi kalau mau dites boleh, ayo satu-satu, jangan keroyok. Kalau mau main-main, saya ajari cara mainnya bagaimana. Habib Bahar bin Smith bersama puluhan pengikutnya tiba-tiba menggeruduk acara pelantikan pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah PWILS Jabodetabek di Depok, Jawa Barat Minggu 27 Juli 2025. Massa yang dipimpin Habib Bahar bin Smith datang ke tempat acara di Soneta Record, Jalan Tole Iskandar Sukamaju, Cilodong, Depok sekira pukul 12.15 WIB. Mereka hendak menggagalkan pelantikan PWILS Jabodetabek imbas bentrokan berdarah ormas tersebut saat Habib Muhammad Rizik Syihab hadir ke Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Rabu 22 Juli 2025 malam lalu. Kedatangan Habib Bahar bin Smith membuat suasana mendadak mencekam. Sejumlah aparat kepolisian dan TNI terus berjaga. Jadi kita datang aksi damai. Kita datang aksi damai karena kami di sini dari berbagai lapisan masyarakat, ya, dari berbagai lapisan masyarakat. Karena ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bogor, ada dari Depok, ada dari Tangerang. Kami datang aksi damai untuk menolak, ya, adanya pelantikan PWILS
di Jabodetabek. Kenapa? Karena PWI LS adalah ormas yang selama ini memecah belah umat Islam, memecah belah bangsa, mengadu domba sesama anak bangsa, mengkotak-kotakkan pribumi, non pribumi. Ini kan mengkotak-kotakkan namanya. Harusnya kita itu bersatu. Nah, jadi tujuan kami tidak lain. Kami nak membubarkan pengajian. Kalau kami bubarkan pengajian, apa bedanya sama mereka? Kami tidak mau. Kami ingin ke depan Indonesia ini sama-sama aman. Walaupun andaikan beda tujuan, beda pemikiran, beda toriko, beda pemahaman, beda keyakinan, tetap saling menghargai. Ngapain harus bubarkan pengajian? Jadi kami datang aksi damai dan kami alhamdulillah diterima dari Bapak Kapolres, Pak Abdul, kemudian Pak Dandim, Pak Iman, beliau-beliau bermusyawarah dengan kami sehingga alhamdulillah aksinya damai dan tidak ada apa-apa. Jadi intinya kami hanya itu saja. Semata-mata ini karena kecintaan kami kepada bangsa Indonesia. Kami tidak mau bangsa rakyat Indonesia dipecah belah. Apapun suku, agama, rasnya. Sampai di sini ada yang Kristen. Mana perwakilan dari Kristen? Yang perwakilan dari Kristen, Buddha, Hindu, ada semua kita dari sini. Ya, ada juga dari Rapera, rakyat pelindung penjaga negara. Yang dimana kita sama-sama rakyat, apapun warna suku, apapun agama, suku, rasnya kita bersatu. Ya. Jadi sekarang bukan lagi masanya saling menghina, mencaci, memaki. Nah, ayo sama-sama kita bersatu. Dan sekali lagi saya tegaskan, siapapun yang ingin mencoba-coba memecah belah bangsa, siapapun yang ingin memprovokasi, menebar kebencian sehingga bangsa terpecah belah, umat terpecah belah, siapapun akan saya ratakan. Bib, poin-poinnya mungkin apa alasan menolak PWI itu, Bib? Kan Poin-poinnya. saya sudah sebutkan. Ya, yang Tadi sudah saya sebutkan. Ya. Apa ada buntut dari? Saya ada pengajian, ibu-ibu. Ya, mohon maaf. Tadi juga udah saya kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, dari kita sudah menyimak yang pertama ada tanggapan dari Ketua Umum PBNU ya Khalil ya kalau salah ya. Beliau menyatakan bahwa sedang tidak baik-baik saja ya. Yang mana di Jawa Barat sedang ricuh teman-teman ya. Yang ricuh sebenarnya kemarin di Pemalang, cuman ya prosesnya ya di Jawa Barat gitu ya. Habib Bahar kan tinggal di Jawa Barat, bahwa melaporkan nggak terima dengan kemarin sekelompok orang ormas PWI LS ya, yang mana dipimpin oleh Roma Irama, ketuanya ya teman-teman, tidak terima ya di acara pengajian Habib Rizik Syihab ya. Di acara pengajian Habib Rizik Syihab kemarin, yang mana beliau ya sedang ngaji, tiba-tiba ada ormas menyerang dan melukai para jamaah. Itu poin penting yang harus diusut ya. Dan ya harusnya, apakah Kang Deddy tahu masalah ini? Ya kita juga nggak tahu teman-teman ya, karena ya konteksnya kemarin masalahnya di Pemalang, tetapi ya Habib Bahar warga orang Jawa Barat teman-teman ya. Habib Rizik pun sama di Bogor Jawa Barat ya. Jadi apakah Kang Deddy mengetahui? Ya kita lihat saja info selanjutnya terkait pernyataan dari Ketua Umum PBNU yang menyatakan sangat disayangkan ya umat Islam ya, satu agama malah ya seperti itu teman-teman ya, sangat disayangkan sekali. Entah itu motifnya apa ya, intinya sangat disayangkan kejadian ini ya. Mudah-mudahan dari kedua belah pihak ya damai teman-teman ya, gak ada musuh-musuhan lagi sih ya. Mudah-mudahan ya kita juga menginginkan agar Jawa Barat kondusif, gak ada yang ricu-ricu seperti ini ya, karena mengganggu sekali
apalagi nggak tahu masalahnya apa, apakah soal apa ya, nggak tahu. Ya mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi ikut turun tangan ya, menyelesaikan permasalahan antara dua ormas ini ya. Dua ormas ini selalu ya gak akur teman-teman ya. Mudah-mudahan Kang Deddy bisa mengambil jalan tengahnya agar ormas ini bersatu untuk membangun ya Indonesia lebih baik lagi, khususnya Jawa Barat teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih, semoga sehat selalu. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.